Pak Teddy, ini giliran Pak Teddy. Ini giliran Pak Teddy, monggo. Dengan segala hormat. Mohon maaf Pak Teddy. Saya mohon maaf banget ini. Silakan Pak Teddy. Monggo boleh berdiri Pak Teddy. Ini aja. Nanti mau belakangnya nanti. Enggak. Maju bos, saya tadi di depan. Saya dari samping nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh minta senyumnya? Belum diminta, baru persiapan. Nanti Ibu Kepala BPS tolong dilihat yang kurang senyum dicatat. Terutama yang belakang-belakang Ibu ya. Boleh saya minta senyumnya? Mana senyummu? Ini senyumku. Udah situ aja. Saya mau lihat senyumnya dulu. Kalau sudah senyum berarti sudah bahagia. Kalau bahagia kerjanya ikhlas, betul? Kalau ikhlas insya Allah akan semakin bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Kalau saya tidak perkenalan, mungkin Anda tidak terbayang siapa yang di depan ini. Untuk itu saya boleh perkenalan. Saya Teddy Indrawijaya. Tadi pagi ditelepon oleh Pak Menteri Sosial. Biasanya saya yang menelpon beliau. Tapi tadi pagi beliau telepon saya sampai 7 kali. Yang ke-8 beliau menelpon staf saya. Kemudian beliau telepon, Pak Teddy, boleh datang ke acara rapat koordinasi BPS dan Kemensos? Oh, kapan Pak? Nanti siang jam 10 sampai jam 1 kata beliau. Tapi sekarang sudah jam 1.15. Berarti belum makan siang. Tapi sudah disiapkan oleh Pak Menteri Sosial dan Ibu BPS. Kemudian saat beliau telepon, wah, beliau bilang di sini ada 1.400 kepala BPS daerah, kemudian kepala dinas sosial di daerah. Semuanya energik, semuanya ingin berkumpul di Jakarta, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kepala BPS dan Menteri Sosial, serta ingin mendengarkan pesan dari Bapak Presiden. Kemudian tadi saya melapor kepada Bapak Presiden, dan untuk itu saya sampaikan ke Pak Mensos, saya izin datang sebentar. Mungkin tidak bisa pagi karena ada kegiatan di kantor, saya janji tadi sekitar jam 1. Jadi saya sebentar aja, kemudian karena setelah ini harus selesai, betul ya? Iya toh? Ini udah kelamaan kayaknya dari pagi ya? Enggak, ini benar, 5 menit. Saya menyampaikan pesan dari Bapak Presiden. 1, beliau menitipkan salam, Bapak Presiden menitipkan salam kepada seluruh kepala BPS daerah, kemudian kepala dinas sosial daerah yang datang di sini dari seluruh penjuru tanah air. Salam hormat dan terima kasih atas kerja keras dan budi baik mulia dari Bapak Ibu semua, sehingga seluruh program dari kebijakan pemerintah dapat terlaksana sampai dengan hari ini dan mendatang. Terima kasih dari beliau. Kenapa? Karena percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data. Dan data itu dari mana? Sekarang di masa pemerintahan Bapak Prabowo, data itu dikumpulkan menjadi satu. Tempatnya di BPS. Dan pertama kali dalam sejarah seluruh data dikumpulkan jadi satu, menjadi acuan bersama,
menjadi referensi bersama. Kemudian data itulah yang digunakan oleh pemerintah dan masing-masing kementerian untuk menyalurkan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Jadi terima kasih banyak kepada seluruh Kepala BPS dan Kadinsos di seluruh Indonesia. Saya boleh panggil satu orang, Bu? Kalau tadi kan senyum-senyum aja. Saya pengen dengar mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Ada Kepala BPS atau Kadinsos yang paling jauh lokasinya. Silakan. Sebelah kanan. Yang tunjuk silakan Pak Menteri Sosial dan BPS. Oke, dua deh dari Papua sama Aceh dulu lah. Pak ND. Aceh silakan, Aceh maju. Yang Papua. Ayo maju aja Bu, satu sama Papua. Papua maju sama Aceh silakan. Nah ini dua udah cukup. Ya, sana langsung mendekat ke Pak Teddy. Inilah Papua, Aceh. Wah, mantap udah. Kita di sini biar tidak membelakangi Pak Menteri dan Ibu. Ini Bu, mari. Ibu Cornelia. Boleh perkenalan? Izin perkenalkan diri. Nama saya Cornelia PK dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, perbatasan Papua Nugini, Indonesia. Penjaga tapal batas. Terima kasih. Lagi. Izin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Memperkenalkan diri Pak Seskap, saya Bahagiawati, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Kota mana? Kota mana? Kabupaten Aceh Tenggara dari Kota Cani. Kota Candi. Ibu. Pak Teddy, izin, ini BPS-nya ini agak protes. Ini kok dinsos dua-duanya. Saya boleh milih. Saya milih Kepala BPS Manado paling atas. Kalau di peta paling atas. Ini kan Pulau. Iya, Talaut itu kan masuk provinsi ini, Provinsi Sulawesi Utara, Sulut. Itu. Silakan ada dari BPS Sulut. Talaut atau mana? Yang kedua dari NTT, Rote. Kalau ada Rote, silakan. Lengkap sudah di peta Pulau Rote kalau ada. Paling atas sudah ada, paling bawah sudah ada, paling kiri sudah ada, paling kanan sudah ada. Lengkap. Sabang, Merauke, Miangas, Rote. Lengkap ini Pak tadi. Lengkap. Naik ayo. Silakan diperkenalkan yang BPS ya, jangan dinsos lagi. Nanti Kepala BPS ngambek pulang repot nih. Jangan pergi kemana-mana, sini aja. Pak. Sehat. Silakan. Boleh? Oke. Tadi diprotes, saya pastikan dulu. Ibu dari Kerom. Kadinsos. Kadinsos. Aceh. Aceh, Kota Cane. Ya Pak, siap. Bapak Kepala BPS? Saya Nofri Muka Ago dari Kota Manado, Pak. Iya, di BPS. Ya, BPS. Oke. Perkenalan Pak, silakan. Perkenalan. Izin Pak, nama saya Nofri Muka Ago, Kepala BPS Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Izin Pak Seskap, nama saya Justinus Siga Deketin lagi. dari Kepala BPS Rotendao. Kurang jelas. Sekali lagi Pak. Nama saya Justinus Siga dari Kepala BPS Rotendao. Kepala BPS Rotendao. Rotendao. Aku. Oke. Ternyata betul, ini seluruh Indonesia ada di sini.
saya nggak mau ini kan, wah lengkap Pak, dari seluruh Indonesia ada 1.400, aku nggak mungkin ngitung satu-satu toh. Nah, tapi kita minta perwakilan dari Aceh, Papua, ada Sulawesi Utara, ada NTT. Berarti ini mewakili seluruhnya, oke? Saya mau mendengar apa ya? Cerita dari ibu bapak. Tentunya semuanya kita di sini tahu apa yang terjadi. Di sini tugas kita adalah menyelesaikan masalah-masalah yang ada, yang sejak dulu ada, dan bagaimana seminimal mungkin tidak ada lagi masalah lagi, tidak timbul masalah baru. Itulah kenapa Pak Mensos selalu kemana-mana dengan Pak Wamensos, kemudian Ibu Kepala BPS. Saya pernah sekali telepon beliau, minta beliau ke istana. Kepalanya sedang keluar kota, ke Sulawesi kalau nggak salah. Kemudian wakilnya ada Bu? Ada. Wakilnya ke Sumatera. Orang ketiganya apa? Ada sekretaris. Ternyata sekretarisnya juga lagi ke Kalimantan. Jadi di kantor itu 3 tokoh pentingnya tidak di Jakarta. Ngapain? Sedang melaksanakan apa yang Bapak Presiden inginkan. Gimana caranya data-data di daerah itu dicek langsung oleh beliau, sehingga tidak hanya menerima data dari bawah, tapi cek langsung betul nggak datanya, akurat nggak datanya, sesuai fakta tidak datanya. Kenapa? Karena data itulah yang sangat amat menentukan bagi keluarga-keluarga yang berhak dan seharusnya menerima. Mungkin terlewat 1, 2 itu orang nggak tahu. Tapi untuk mereka yang harusnya menerima, tapi karena salah data atau terlewat, yang mana terlewat wajar. Tapi gimana caranya itu tidak terlewat. Dan saya yakin semua Bapak Ibu di sini di daerah tentu sangat detail untuk mengecek data-data tersebut. Betul? Silakan Ibu Cornelia dari Kerom, ada yang mau disampaikan? Iya, baik. Terima kasih. Yang pertama, kami dari Kerom mengucapkan terima kasih kepada Presiden, terutama karena pada waktu belum menjadi Presiden, Bapak pada saat jadi Menteri pernah ke Kabupaten Kerom. Terima kasih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih untuk Pak Menteri, Ibu Kepala BPS, semua pejabat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Satu impian saya pada saat lihat Pak Teddy Ganteng, saya katakan suatu saat saya akan berjumpa dengannya. Dan puji Tuhan pada saat ini saya sedang ada di sini dan tadi saya sudah salaman. Itu yang kedua, tapi itu tidak penting. Mengapa? Karena yang penting adalah sebuah data. Ketika saya tidak memiliki data, maka saya tidak akan dilihat. Karena itu, saya berpesan atau saya menitipkan isi hati saya, tidak semua tempat atau kampung di daerah saya bisa dijangkau seperti yang tadi dikatakan, bahwa pendataan itu bisa mulai dari desa sampai dengan kabupaten. Di daerah saya, untuk sampai ke desa yang terjauh, yang berbatasan dengan Papua Nugini, satu kendaraan, misalnya Triton yang saya pakai, pulang pergi 16 juta satu kali pulang pergi. Nah, untuk itu, tidak semua saya dalam tanda petik yang keriting dan hitam ini sudah terdata. Itu yang pertama. Yang kedua, memang benar bahwa bantuan itu harus
tepat sasaran, dan kena konteks sehingga tidak nyasar. Untuk itu perlu data. Terima kasih dengan data yang baru DTSN ini, saya dengan Kepala BPS Kabupaten Kerom, Ibu Katrin, mungkin bisa berdiri. Ibu Katrin, Kepala BPS. Mengapa? Karena saya pernah bertengkar dengan beliau ketika izin Buya, tapi saya sudah minta maaf sebelum matahari terbenam. Jadi ketika penempatan desil berdasarkan peringkat atau indikator yang tadi dijelaskan itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Karena itu suatu trik yang saya pakai, yaitu sendiri ke kantor pos dan memotret orang yang penyakitan, yaitu penyakit kuning. Penyakit kuning itu apa untuk di kabupaten saya? Itu ada emas, ada anting, ada gelang, dan menggunakan kuda, kijang, zebra, dan seterusnya. Seperti begitu harus dilepu, kasih putus. Dengan demikian bantuan yang dicanangkan oleh Presiden kita betul tepat sasaran, dan saya merasa bahwa saya juga orang Indonesia asli, bukan anak tiri. Itu saja, terima kasih Pak. Terima kasih. Ibu, Baik, terima kasih Pak. Yang pertama Pak, ini curhatan kami. Untuk ke Jakarta ini, ketika kami mendapatkan undangan, maka kami akan perlu berpikir untuk datang kemari Pak. Karena daerah saya tidak ada penerbangan yang langsung ke Jakarta. Saya akan melalui Aceh, setelah itu ke Sumatera Utara selama 7 jam dengan melalui jalan yang berliku berkelok, yang di sampingnya kanan dan kiri adalah jurang. Nah, setelah saya sampai di Kuala Namu, saya baru berangkat ke Jakarta. Tadi malam pukul 1 Pak, saya sampai di sini. Pagi ini saya harus bangun cepat karena 7.30 katanya kami sudah harus registrasi. Saya tepati hal itu Pak. Jadi mohon perhatiannya Pak terhadap bandara kami yang selama ini masih bandara rintisan. Sehingga sampai hari ini Pak, untuk MBG pun kecamatan kami ada 1 kecamatan yang belum tersentuh terkait program MBG. Selanjutnya Pak Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf yang sangat saya rindukan. Jauh dikit, kurang dengar. Tahun 2023-2022 Pak, Ibu Risma 2 kali berkunjung ke Kota Cane, Kabupaten Aceh Tenggara karena melihat korban banjir bandang yang ada gugur. Ibu Risma berkunjung Pak melihat banjir bandang, ada 4 korban ketika itu yang meninggal dunia Pak. Izin Pak. Jadi pengharapan kami Pak, tolonglah Pak datang berkunjung ke Aceh Tenggara. Karena masyarakat Aceh Tenggara sangat merindukan sekolah rakyat Pak. Saya sudah 3 kali Pak mengajukan proposal. Sampai hari ini proposal saya belum ada jawabannya Pak. Memang Pak, kami akui daerah kami adalah daerah pegunungan. Kalau Bapak minta tanah yang rata 6 hektar tidak akan pernah ada Pak sampai hari ini. Jadi tanah pegunungan itu Bapak Bupati kami sudah menjanjikan Pak, beliau akan meng-cut and fill tanah tersebut Pak supaya menjadi rata sehingga Aceh Tenggara bisa dapat sekolah rakyat. Jadi kemarin pun saya sudah menyampaikan Pak, namanya daerah pegunungan. Bisalah Pak saya sampaikan Kementerian PU Pak, disesuaikan dengan lokasi tanahnya. Bapak Kementerian PU menjawab Pak, itu kan kata Ibu. Jadi kalau kata kita harus rata. Sampai hari ini Pak kalau dicari tidak ada akan rata tanah di Aceh Tenggara Pak. Ya cukup. Bu, betul. Pak Teddy ini duta sekolah rakyat. Ya Pak. Jadi Pak Teddy ini adalah duta sekolah rakyat. Jadi biar ikut dengar juga itu tadi. Ya Pak. Bisa kan Pak, Bapak nggak marah kan Pak? Cukup jelas ya Bu ya. Pak. Jangan dipanjang-panjangin, makin banyak nanti PR-nya ya. Ya Pak. Ya. Jadi kami sudah siap Pak. Insya Allah. Anaknya juga sudah siap. Ya Allah. Semuanya. Ya. Cuma kalau yang Bapak minta rata tadi sampai hari ini tidak akan ada yang rata Pak.
Selanjutnya Pak, terkait untuk program bantuan-bantuan. Kami sangat bangga dengan Detesen. Tapi itu juga menjadi bumerang untuk kami Dinas Sosial khususnya Kabupaten Kota. Karena masyarakat di sana yang desilnya 4 sekarang jadi naik kelas ke 6 Pak. Sehingga mereka protes kepada kami. Kami masih miskin Bu, kenapa tiba-tiba kami kok jadi naik ke desil 6? Baru kami sampaikan Pak, mungkin itu nanti akan kita mutakhirkan. Iya, iya. Sehingga kami bersepakat dengan pimpinan daerah, Bapak Bupati kami akan mengucurkan dana untuk kami membina yang namanya operator desa. Sehingga nanti bisa kita mutakhirkan. Namun kami juga butuh bimbingan dari petugas data yang ada di Pusdatin Pak. Karena kami masih kurang ilmunya terkait hal-hal yang baru mengenai Detesen. Terima kasih Bu. Selanjutnya Panjang Pak, kali. saat ini satu lagi Pak bisa. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk ibu kita ini. Terima kasih, udah didengar, Saat ini kan dicatat. Bapak sudah menaikkan yang namanya PKH menjadi ASN teknis Pak. Iya. Ada juga TKSK menjadi ASN teknis. Tapi masih banyak yang belum tertampung. Iya, Nah, insya mereka Allah. masih bingung dengan tugas mereka sendiri. Iya, iya. Mohonlah Pak disampaikan kepada mereka bahwa sebenarnya di mana mama bapak mereka sebenarnya. Iya, terima kasih ya Bu. Demikian, Pak. Saya kenapa nggak mau nyetop? Karena cerita perjalanannya tadi melelahkan kan. Mulai berangkat dari rumah sampai di sini diceritakan semua. Habis itu dia ngomong panjang sekali. Mau kita putus, ingat perjalanan itu, jadi kita ikutin terus. Memang saya juga sudah berdoa Pak. Saya nggak nyangka Bapak tadi ngundang Pak Dedi. Iya, Saya selalu ada melihat ketemu Pak beliau. Teddy kan? Pak Teddy ternyata. Saya selalu melihat beliau Pak di video di TV. Kapan ya saya bisa jumpa dengan Pak Teddy? Ya. Alhamdulillah hari ini saya dapat anugerah Pak bisa jumpa langsung. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan dong Aceh. Makasih. Ini ternyata banyak yang mau bicara ya. Tadi saya kira udah mau mendekati 1:30, makin sepi gitu kan. Nah ternyata dari pagi mungkin baru ini Anda bisa bicara. Dari pagi dengerin orang toh? Ya nggak apa-apa memang begitu. Nah sekali-sekali dipanggil bicara, kita tepuk tangan untuk yang berani tampil ke depan. Biasanya bila ngomong di depan pimpinan, berarti kan pimpinannya ada Kadinsos, berarti Pak Mensos toh. Nah ini nanti tunggu BPS mau ngomong apa ya kan. Ternyata apa yang Ibu sampaikan itu adalah kendala yang ada di lapangan. Dan saya yakin Bapak Menteri Sosial beserta tim akan segera menyelesaikan itu. Bapak kapan mau ke Kota Cane? Gimana Pak? Saya mau jawab, diskusi dulu dengan yang sebelah kanan. Oke. Insya Allah, yang penting internetnya Pak. Kalau internetnya udah beres, insya Allah itu menyelesaikan 50% persoalan. Berarti Jadi internetnya dulu kita perkuat sehingga Ibu bisa update setiap saat. Yang kedua, SDM-nya akan kita tambah untuk sana nanti. Untuk membantu Ibu dalam rangka pemutakhiran. Yang paling dikeluhkan utamanya tadi kan Medan. Medannya di Kerom pasti beda dengan di Jombang. Nah kan saya tahu Jombang karena saya lahir di sana, jadi itu jadi beda. Ibu saya yang lahir di sana, saya lahirnya di Pasuruan, tapi beda. Kita ada kendala Pak yang memang Medan. Nanti insya Allah kami tindak lanjuti Pak Teddy sesuai arahan Bapak. ya, maksudnya apabila Pak Menteri sudah ke sana, otomatis pasti semua yang dikeluhkan tadi sudah selesai, betul? Kenapa? Karena begitu Pak Menteri memutuskan ke sana, pasti yang di bawah itu akan, wah, gimana caranya internet jalan? Gimana caranya jalannya bagus? Gimana caranya misalnya mobilnya mogok, mobilnya bisa? Gimana caranya ada kendala apa di kantor BPS, ulangi, kantor Kadinsos mungkin kurang baik atau bagaimana, itu diperbaiki. Nah, begitu maksudnya Pak. Oke, tapi saya yakin
Pak Menteri ini sudah berkeliling, saya yakin pasti banyak sekali. Karena setiap saya telepon, saya harus janji seminggu sebelumnya. Kenapa? Karena setiap hari hampir keluar kota. Gantian sama Pak Agus Jabo. Betul loh? Tinggal belum ke Aceh, Pak. Tinggal belum ke Acehnya belum. Aceh sudah, Oh, sudah. tapi belum semua. Baru di Banda Aceh, belum sampai kemana-mana. Papua izin Pak, memang belum, ke Papua belum. Jadi kalau Aceh pernah, tapi Papua belum Pak. Papua belum Pak, Iya. memang Papua belum. Dulu waktu tahun 2004 saya ke sana. Lama sekali. Ibu tadi ya, Pak Menteri sudah dan tim Pak Wamensos, Pak Sekjen beserta tim ini sudah mencatat, dan tadi apa yang disampaikan saya pastikan beliau-beliau pasti akan menyelesaikan itu. Oke. Makasih Pak. Tapi memang Indonesia ini besar sekali Bu. Kita perlu waktu, tapi kita pastikan itu sesegera mungkin. Terima kasih Ibu. Makasih Pak. Kemudian tadi Ibu Cornelia tadi minta tambahan tenaga PKH, kemudian mobil Triton untuk operasionalnya. Itu saya kira bisa diberikan satu Pak. Aku nanya. Enggak, aku cuma nanya, bener Pak. Perintah dilaksanakan Pak. Enggak, nanti dari ini. Saya berulang-ulang sama Pak Seskap ini. Beliau itu perintah, tapi nanti beliau sendiri yang ngirim. Itu biasanya begitu. Berulang-ulang itu. Terakhir kemarin waktu di Cikini itu, ada ibu-ibu yang butuh kursi roda gitu. Oh iya, gimana ini? Siapa? Saya laksanakan Pak. Saya belum ngirim, beliau sudah ngirim duluan. Ini beliau ngirim duluan, saya belum ngirim, beliau udah kirim foto ke saya. Ini sudah diterima katanya. Masya Allah, saya kalah cepat. Terus saya tanya sama Pak Wamen, Pak Wamen gimana, sudah dikirim duluan ini Pak Mas Seskap? Kalau bisa itu jadi kebiasaan bagus itu Pak. Ini acara apa ini? Dari tadi ketawa terus. Ibu Cornelia, pokoknya bulan depan udah ada itu barang. Oke, Bu? Oke. Tapi data yang nomor 1, nomor 2 betul ya tadi setelah lihat? Data yang nomor 1, nomor 2 tadi betul? Setelah ketemu saya, betul? Bu, tadi kan lapor, yang paling diidam-idamkan itu ketemu Pak Teddy kan? Bener nggak itu tanya Pak Teddy, itu bener sungguh-sungguh atau? Ya, saya bilang ya benar. Oh benar. Karena apa? Ketika saya ketemu beliau, pasti ada jalan yang mengantar motor. Luar biasa. Asli. Luar, ternyata sungguh-sungguh Pak Seskap. Ya, luar biasa. Udah. Sekarang dari, wah bahaya ini Pak, udah kirim 1. Yang ini belum. Nah, yang lain lagi Pak. Silakan Bapak dari Manado sama dari NTT, silakan. Terima kasih Pak Teddy. Yang saya hormati Pak Menteri, Wakil Menteri dan jajarannya. Yang saya hormati Ibu Kepala BPS dan Bapak Waka BPS jajarannya. Dan terlebih khusus Pak Seskap, Pak Teddy. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana dinamika kita pelaksanaan pendataan di lapangan, apalagi terkait dengan adanya DTKS ini. DTSN, maaf. Coba saya tanya dulu. DTSN. Sebentar. Apa kepanjangan dari DTSN? DTSN, data
data sosial, data tunggal sosial ekonomi, data tunggal sosial ekonomi, ya, data tunggal sosial ekonomi nasional. Ya, emang agak grogi sedikit ini, ya. Data tunggal sosial ekonomi nasional. Sebentar, kalau duduk di situ bisa jawab, tapi gitu di atas panggung ya. Ada Pak Mensos, ada Pak Ibu Kepala BPS, ada wakil, wah bisa blank itu. Sekarang udah hafal Pak? Ya. Coba Pak. Ya, jadi maju dikit Pak, maju dikit. Ya, jadi saya lanjutkan Pak ya. Jadi pengalaman kami Pak dengan adanya DTSN ini, ya ini kita BPS lebih mendapat tantangan. Ya, karena sampai saat ini kami kalau turun lapangan Pak, karena kan kalau ada perankingan ini setelah dikeluarkannya exclusion error, inclusion error, banyak juga yang datang ke kantor kami untuk minta agar supaya tingkat kesejahteraannya mereka dirubah Pak. Ya, tetapi ya kami memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan kepada kami dan mereka juga bisa menerima itu. Dan yang menjadi keprihatinan kami untuk sekolah rakyat. Ya, untuk sekolah rakyat kan diambil juga dari desil 1, desil 2. Setelah kita mendapatkan itu ya yang jadi pemikiran kami setelah mereka diterima sudah ada tahapan-tahapan seleksi juga. Pada akhirnya mereka ada yang keluar. Padahal fasilitas yang diberikan kepada mereka kalau menurut saya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada sekarang, ya yang fasilitas yang baik artinya melebihi dari fasilitas yang ada di sekolah-sekolah yang sudah sementara operasional sekarang. Tetapi mereka karena mereka di asrama Pak, ada waktu untuk pulang. Ketika waktunya pulang, mereka ada yang sudah tidak mau melanjutkan lagi. Nah, saya berpikir apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya bisa mengcover ini? Karena saya pikir mereka itu tidak biasa, artinya mereka dekat dengan orang tua. Ada yang kami sempat kunjungi, alasan mereka karena mereka membantu orang tua. Jadi anak-anak itu membantu orang tua untuk penghasilan mereka. Jadi pada akhirnya dari target 75 orang, ya tinggal 60-an. Ya, jadi saya kira ini merupakan sesuatu yang harus diambil kebijakan agar supaya untuk ke depan sekolah-sekolah rakyat yang nantinya akan dibuka, mereka yang sudah tertampung itu tidak mengundurkan diri atau tidak lari. Ya, saya kira seperti itu pengalaman kami. Oke. Ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Yang terhormat Kepala BPS RI, yang terhormat Pak Mensos, yang saya hormati saudara-saudara sekalian. Selama 30 tahun saya mengabdi, kali ini saya sangat bahagia. Karena hari ini saya baru tahu ternyata negara Indonesia bersepakat menggunakan satu data saja di Indonesia, yaitu di BPS Pro. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya bahagia juga karena hari ini pun saya dihadiri oleh para Pak Teddy. Grogi. Ya, grogi. Itu 2 poin itu saja. Terima kasih. Saya terima kasih untuk 2 poin itu saja. Saya omong cuma 2 saja. Ada yang mau menanggapi? Ibu Kepala mungkin? Iya Pak, terima kasih Pak Seskap yang luar biasa. Tentunya ini menjadi penyemangat bagi seluruh BPS di Indonesia. Tentunya Pak, seperti tadi disampaikan, banyak tantangan di lapangan, tapi saya melihat luar biasa dedikasi dari teman-teman BPS se-Indonesia untuk menjaga keakurasian data.
Itu mungkin Pak, sekali lagi terima kasih atas nama BPS kepada Pak Seskap yang sudah memberikan penyemangat kepada kita semua. Terima kasih Bapak. Itu yang paling penting, mereka pengen foto dengan Pak Seskap kelihatannya Pak. Sudah. Oke. Ibu, bulan depan ya? Oke. Top. Kalau kami Pak bulan berapa? Ibu ini bulan depan, berarti saya bulan depannya lagi Pak. Itu tuh, pertanyaannya ke situ. Insya Allah, insya Allah. Bulan Insya depan. Allah anakku, insya Allah anakku. Pinter mintanya di depan Pak Teddy. Segera pasti, oke? Ya siap, insya Allah. Terima kasih Pak. Untuk semua tepuk tangan luar biasa. Acara kita jadi lebih meriah. Ayo silakan kembali ke tempat. Itu habis salaman dengan Pak Teddy jangan dicuci ya. Disimpan. Oh, beliau minta kenang-kenangan foto. Sudah, kasih foto di situ. Biar beliau berempat. Ya, beliau berempat di foto. Pakai fotonya Bu ini. Nah, wakil kepala BPS yang moto. Nah, luar biasa wakil kepala BPS. Udah itu aja. Udah cukup tadi. Terima kasih. Semuanya terima kasih banyak. Oh, satu lagi. Saya lupa. Jadi betapa Bapak Presiden sangat serius mengenai satu data ini dan sangat dipercayakan kepada BPS, kemudian dengan beberapa kementerian, salah satunya Kemensos juga, sehingga BPS di awal Februari tahun ini setingkat kementerian. Apa manfaatnya? Gitu toh? Iya toh? Itu pertanyaan toh? Sebentar. Segera di tahun depan saya pastikan yang kemarin-kemarin kepala BPS ada keluhan ataupun apapun itu akan selesai semuanya. Tingkatan kepalanya ditinggikan, otomatis yang di bawah-bawahnya harus lebih tinggi, betul? Tapi saya minta tanggung jawabnya harus jauh lebih tinggi, bisa? Tidak ada lagi data yang tidak akurat. Tidak ada data yang salah. Tidak ada orang yang harusnya berhak menerima bantuan tapi tidak terdata. Bisa semua? Kalau bisa yang tadi pasti juga bisa. Oke? Itu aja dari saya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Selamat kembali ke daerah asal masing-masing. Insya Allah sehat, lancar, aman. Salam dari Bapak Presiden untuk keluarga semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.